Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah perjuangan dari daerah Jambi. Jadi siapa bilang Jambi tidak melawan, ya kan? Melawan Jambi, bro. Gila. Jadi apa salah satu bukti perlawanan masyarakat Jambi, kekompakan masyarakat Jambi, kebesaran hati masyarakat Jambi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? Itu salah satunya dibuktikan oleh adanya pesawat RI-005 yang disebut dengan pesawat Catalina. Wah, ini adalah salah satu pesawat yang dimiliki Republik Indonesia pada awal-awal kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu RI-001 itu dari Aceh, RI-002 itu sewaan dari Jawa, RI-003, RI-004 itu berasal dari Minang, Bukit Tinggi, RI-005 itu berasal dari Jambi. Welcome Sumatera, men. Jadi jangan bilang anak-anak Sumatera itu tidak melawan dan mereka memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan khusus membahas tentang Catalina RI-005. RI-005 adalah pesawat yang berbeda dengan pesawat-pesawat sebelumnya yang dimiliki oleh Indonesia. Mengapa? Karena pesawat Catalina ini adalah pesawat amfibi. Pesawat amfibi, pesawat yang bisa mendarat di darat dan bisa juga mendarat di sungai, di atas air. Jadi memang benar-benar pesawat yang istimewa dari masyarakat Jambi untuk Indonesia. Iya, masuk dah deh. Jadi pesawat amfibi dengan dua mesin baling-baling buatan daripada Pratt dan Whitney diproduksi perusahaan Consolidated Aircraft dan America Aircraft. Pesawat ini disewa dari RR Cobley, mantan penerbang Royal Australian Air Force. Udah mantap belum tuh bahasa Inggrisnya tuh? Mantap kan? Jadi pesawat ini disewa dengan salah satu angkatan udara Australia yang ikut di dalam Perang Dunia Kedua pada saat itu. Jadi masyarakat Jambi mengumpulkan uang daripada, kalau kita bilang toke-toke karet ya, yang pemilik-pemilik karet yang punya usaha ekspor karet ke Singapura. Mereka saudagar-saudagar Jambi dan masyarakat Jambi mengumpulkan uang untuk menyewa pesawat Catalina RI-005 dari orang Australia untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nah, pesawat ini digunakan untuk mengangkut senjata, mengangkut logistik para perwira dari Yogyakarta, penghubung subteritorium Jambi dengan komandemen Sumatera di Bukit Tinggi, bahkan melakukan perjalanan sampai ke Aceh, ke Prapat. Jadi luar biasa perjuangannya itu. Nah, pesawat Catalina RI-005 mempunyai nomor registrasi awalnya yaitu Australia YHROP menjadi RI-005. Pertama kali tiba di Indonesia yaitu di Danau Tulung Agung pada tahun 1947. Jadi di danau, dia mendarat di Danau Tulung Agung di tahun 1947. Dan pada tahun 1948 diterbangkan ke Danau Singkarak, Sumatera Barat. Karena di situ adalah daerah komandemen Sumatera, terutama Sumatera bagian tengah pada waktu itu ya. Dan untuk tugasnya di Jambi, pesawat ini diberikan pangkalan itu di Sungai Batanghari. Dan pada tanggal 29 Desember 1948, Jambi digempur Belanda pada agresi militer kedua Belanda ke Indonesia. Jambi itu digempur habis-habisan, diserang melalui darat, laut, dan udara oleh Belanda pada tahun 1948 itu. Dan Belanda menurunkan para penerjun payungnya. Jadi para tentara terjun payung diturunkan oleh Belanda untuk menggempur kota Jambi. Tapi
Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Jambi? Apakah mereka diam? Tidak, melawan. Nah, melawan. Hal itu terjadi dengan terjadinya perang sengit selama 2 hari 2 malam. Bagaimana masyarakat Jambi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lebih kita kenal puncaknya yaitu di perang Simpang Tiga Sipin. Wah, yaitu yang kalau sekarang kita lihat di Simpang Tiga Sipin itu ada namanya Tugu Juang. Jadi dibangun sebuah monumen Tugu Perjuangan. Di situ, kenapa di situ adalah terjadi perperangan terbuka, open. Jadi terbuka, peperangan terbuka, dan banyak menewaskan orang-orang di situ, termasuk orang-orang kita. Dan pada saat itu perang di Simpang Tiga Sipin dikomandoi ataupun dipimpin oleh Kapten Abu Bakar. Dan pada saat terjadi perang itu, Kapten Abu Bakar bersama Sersan Tengku Mahmud dan prajurit Muhammad Bongko mengalami syahid di pertempuran tersebut. Dan banyak masyarakat sipil lainnya, sampai 100 orang lebih. Kalau kita pergi ke makam pahlawan, itu ada satu tempat, ada satu nisan, tapi banyak, terdiri dari lebih daripada 5 orang. Ada yang 6, 10, ada yang 12 orang di dalam liang lahat itu. Itu orang-orang yang tidak dikenali, tetapi mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi apa yang kejadian sekarang? Kita cuma lewat Tugu Juang, cuma nengok aja. Padahal di situ pernah terjadi penyerahan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan, agar anak keturunannya bisa hidup dengan nyaman. Luar biasa. Kalau kita bayangkan ya, yang namanya perjuangan yang nggak gampang lah, nggak mudah. Dan mereka syahid di situ, di Tugu Juang Sipin. Dulu awal mula, kalau saya di Medan kan, kalau ada patung itu selalu ada namanya, seperti patung Guru Pati Impu, patung Sisingamangaraja. Saya pertama ke Jambi, saya lihat ini patung siapa ini kan, karena nggak punya nama. Ternyata itu adalah Tugu Juang, di mana terjadi pertempuran besar-besaran antara masyarakat kota Jambi dengan Belanda selama 2 hari 2 malam. Dan yang syahid itu 100 orang lebih di situ. Jadi ya, apa salahnya ya kita mendoakan mereka ya? Kok kita ini sombong kali gitu? Kalau saya melihat diri saya sombong kali terhadap ya mereka itu. Dan mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisinya, di tempat yang tinggi, sebagai syuhada, membela bangsa untuk kami, anak-anak cucu mereka. Masya Allah, terima kasih semuanya. Dan pada saat tahun terjadinya agresi militer kedua tersebut, pesawat Catalina RI-005 ini mengalami kerusakan mesin. Kerusakan mesin, jadi satu mesinnya itu nggak berfungsi. Jadi dia kan 2 mesin baling-baling, satu baling-balingnya tidak berfungsi dan disembunyikan di Batanghari karena Belanda mulai masuk. Dan Kolonel Ambunjani itu bagaimana caranya supaya pesawat ini tidak diambil oleh Belanda. Makanya si yang punya, yaitu RR Koble, dan co-pilotnya ataupun mekaniknya itu bernama John Landa, serta satu lagi dari Kepala Tata Usaha Militer Surabaya, yaitu Bapak Prangko. Mereka berinisiatif untuk menerbangkan pesawat menuju Singapura untuk diperbaiki di Singapura dan mengamankan pesawat tersebut. Namun sayangnya pada saat lepas landas, karena baling-balingnya cuma satu, tidak mendapati keseimbangan, sehingga pesawat itu jatuh menabrak kapal tongkang yang dilintangkan di Sungai Batanghari, memang bertujuan agar Belanda tidak bisa masuk ke dalam perairan Batanghari.
Jadi itu memang palang pintu, palang sungai dengan kapal tongkang itu, dan itu ditabrak oleh Catalina sehingga Catalina itu jatuh dan tenggelam di Sungai Batanghari. Yang duanya itu, yang orang Australia dan John Landa itu tewas, dan satu orang yang perangko itu selamat. Nah, itulah Catalina RI 005 perjuangannya, dan pada tahun 1991 oleh Bapak Gubernur Abdurrahman Sayuti bergegas untuk mengangkat bangkai pesawat Catalina RI 005 sebagai bukti perjuangan masyarakat Jambi untuk Indonesia. Itu diambillah, dan Korem Garuda Putih pada saat itu, Bapak Koremnya itu membentuk sebuah tim yang dikepalai oleh Bapak Gunawan yang seorang veteran yang juga mempunyai hubungan dekat, bahkan memiliki emosional kepada Catalina RI 005, karena beliau juga termasuk yang disuruh mengurus mesin-mesin pesawat dan membeli bahan bakar untuk pesawat ini, dan dia juga melihat langsung bagaimana RI 005 ini menabrak kapal tongkang dan tenggelam. Jadi Bapak ini juga sebagai ketua timnya, dan diambillah dengan memerlukan waktu yang lama, secara bertahap ditemukan bangkai-bangkainya. Dan sekarang kalau teman-teman ingin melihat bagaimana penampilan Catalina RI 005 itu bisa ada di Museum Perjuangan Masyarakat Jambi, tepatnya di Broni ya. Itu di depannya itu ada replikanya Catalina RI 005, pesawat amfibi yang dimiliki oleh Indonesia. Itu dia. Jadi pesawat ini memang sangat-sangat luar biasa membantu Indonesia pada saat itu. Dan itu belinya itu duit masyarakat, kumpul-kumpul uang belinya itu. Awalnya sewa, kemudian dibeli. Jadi RI 001 Aceh, RI 002 itu waktu itu udah di Jogja, tapi yang nyewanya siapa nggak tahu. Cuman RI 002 itu sudah ada. Dan RI 003 itu Bukit Tinggi yang diprakarsai oleh Bapak Muhammad Hatta dengan masyarakat Minang waktu itu membeli RI 003, dan ditembak oleh Belanda, Jadi pokoknya dia jatuh dan dibeli lagi sama orang Minang RI 004 sebagai pengganti daripada RI 003. Dan rata-rata untuk satu pesawat ini pada saat itu masyarakat mengumpulkan 20 kilo emas. Wah, 20 kilo emas. Bayangkan, kita cuman satu suku, dua suku ya kan, ngumpul bisa sampai sekilo. Ini 20 kilo pada waktu itu untuk beli satu buah pesawat. Dan luar biasa. RI 002 kalau nggak salah jatuhnya di Lampung. Ya, RI 002 jatuh di Lampung untuk melakukan perjalanan mau beli pesawat lagi di Singapura, tapi jatuh dan terakhir ditemukan pada tahun 19 berapa gitu, ditemukan di Lampung. RI 003 di daerah Malaysia jatuhnya. Nah, RI 005 itu di Batanghari. Luar biasa perjuangannya. Alah. Apa pula yang awak buat nih ya kan? Untuk kalau seandainya orang itu bilang, "Oh, kalian nih apa yang udah kalian buat untuk ya nggak usah apa-apalah, berterima kasih sama kami. Apa yang kalian buat? Jangankan kalian membuat sesuatu, doakan kami aja pun enggak gitu." Aduh. Itulah sebagai introspeksi bagi diri saya sendiri dan pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada ucapan dan perbuatan saya yang tidak berkenan kepada teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.